Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita, tempat di mana kisah-kisah misteri, sejarah kelam, dan kejadian nyata yang mengguncang logika kami hadirkan untuk Anda, dalam balutan suara dan narasi yang tak akan mudah dilupakan. Untuk melihat cerita lebih seru, jangan lupa subscribe, suka dan komen jika kamu punya cerita seru lainnya. Manggarai, Jakarta Selatan. Di balik riuhnya kereta dan lalu lalang penumpang, ada sebuah sisi yang tidak pernah disorot lampu kota. Sebuah bagian tua dari stasiun, yang menyimpan jejak-jejak masa lalu. Lorong-lorong gelapnya seakan menghirup bisikan rahasia malam. Di tempat inilah, legenda kelam sebuah kereta yang tak pernah dijadwalkan bermula. Kereta yang tak tercatat, tapi tetap melintas diam-diam tanpa suara. Pada masa penjajahan Belanda, jalur kereta api digunakan tak hanya untuk transportasi orang dan barang, tapi juga untuk membawa jenazah dari penjara kolonial, rumah sakit, bahkan korban eksekusi. Kereta dengan gerbong kayu tua, gelap dan beraroma kematian. Ditarik oleh lokomotif tua berasap pekat, menuju tanah kusir, tempat pemakaman Belanda. Itulah awal perjalanan kereta kematian yang dikenal sebagai kereta mayat. Namun, suatu hari, salah satu gerbong pengangkut jenazah itu dikabarkan menghilang. Tidak pernah kembali ke depo. Tidak ditemukan puing atau jejaknya. Para teknisi menyebutnya kerusakan pencatatan. Tapi warga sekitar dan penjaga malam mulai melihatnya melintas sendiri, tanpa suara. Tanpa masinis, tanpa jadwal. Hanya bunyi peluit lama dan derit rel berkarat yang mengikutinya. Tahun 1877, Pak Wiryo, seorang penjaga peron, melaporkan pertama kali melihat kereta aneh tersebut. Ia melihatnya datang perlahan dari arah timur, padahal jalur itu sudah tidak aktif sejak 3 tahun sebelumnya. Kereta itu tampak tua, kayu lapuk, jendela tertutup tirai lusuh. Ia bersaksi melihat sosok penumpang duduk membatu, wajah pucat, mata terpejam, dan bibir bergerak seperti melalkan doa. Ketika Pak Wiryo mencoba melambaikan senter untuk menghentikan, kereta itu terus berjalan perlahan. Tapi saat kereta melewati dirinya, ia mendengar bisikan bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Bisikan itu berkata, "Ini bukan untukmu, jangan ikut." Tubuhnya membeku, dan hanya bisa menatap kereta itu hilang dalam kegelapan jalur yang seharusnya buntu. Sejak malam itu, cerita tentang kereta hantu Manggarai dimulai tersebar di kalangan internal PKI. Para petugas sit malam enggan berjaga sendirian. Mereka saling mengingatkan, jangan menatap jendela gerbongnya terlalu lama. Jangan menyusuri jalur tilu dan opat setelah tengah malam. Dan jika mendengar suara peluit tutup telinga, jangan lihat ke belakang. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa bernama Iwan mencoba membuktikan kisah tersebut sebagai mitos belaka. Ia membawa kamera dan perekam suara, menyelinap ke bagian tua stasiun bersama 2 rekannya. Saat waktu menunjukkan pukul 01.04 dini hari, suhu tiba-tiba turun drastis. Mereka mendengar derit rel, peluit tua dan tanpa suara mesin, kereta itu muncul dari kabut. Mereka membeku. Kamera merekam sosok-sosok di balik jendela, penumpang berwajah kosong, beberapa di antaranya berlumuran darah, sebagian tanpa kepala. Salah satu dari mereka melambaikan tangan dengan gerakan lambat. Ketika Iwan dan teman-temannya lari terbirit-birit, salah satu dari mereka tidak pernah kembali. Hanya sepatunya yang ditemukan di atas rel, basah oleh embun dan darah. Iwan syok berat. Ia berhenti kuliah, dan keluarganya pindah dari Jakarta. Dalam jurnal pribadinya yang sempat bocor ke internet, ia menulis bahwa ia sering bermimpi berada di dalam kereta itu. Duduk diam, diapit 2 penumpang tua yang hanya menggumam, "Tunggu giliranmu." Mimpi itu terjadi selama 40 hari berturut-turut. Lalu hilang tiba-tiba bersamaan dengan mimpi terakhir, gerbong terkunci dari luar.
Tahun 1888, seorang teknisi sinyal bernama Pak Rachman melihat kereta yang muncul di radar kontrol. Sinyal jalur opat menyala sendiri, padahal tidak ada kereta terjadwal. Ia pergi memeriksa, dan melihat kereta tua itu melintas perlahan. Tapi yang membuatnya gemetar adalah, ia melihat bayangan dirinya duduk di dalamnya. Menatap lurus keluar dengan mata yang kosong. Pingsan di tempat. Setelah sadar, ia mengundurkan diri dan tak pernah menyentuh peralatan kereta api lagi. Ia mengatakan kepada rekannya, "Aku sudah melihat diriku di tempat yang seharusnya belum kutempati." Sejak saat itu, mitos berkembang, siapapun yang melihat dirinya sendiri dalam kereta itu, waktunya sudah dekat. Dan kereta itu hanya menjemput sekali. Stasiun Manggarai pun mulai melakukan pembatasan akses ke jalur lama. Pintu-pintu lama dikunci, cip tambahan dipasang, dan shift malam dibatasi untuk 2 orang atau lebih. Tapi tetap saja kejadian aneh terus terjadi. Suara langkah kaki tanpa wujud, peluit tua yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon, dan bayangan hitam melintas di ruang operator. 2005 mengatakan bahwa ia sering mencium bau anyir dan bunga Kamboja setiap pukul 02.00. Padahal tidak ada tanaman atau pembakaran apapun di dekat area stasiun. Ia juga pernah melihat seorang anak kecil berlari-lari di peron lalu menghilang menembus gerbong yang tidak ada. Sejak itu, ia tidak pernah mau masuk sendirian lagi. Tahun 2013, chip di ruang kontrol menangkap penampakan kereta tua melintas di jalur yang sudah dicabut relnya. Ide itu viral dan sempat diturunkan karena dianggap mengganggu operasional. Namun beberapa karyawan sempat menyimpan rekaman itu, dan memperlihatkannya diam-diam. Gerbong tua itu muncul jelas, dengan kondektur tanpa wajah berdiri di pintu. Ada kisah mengerikan dari petugas jaga malam bernama Arman. Ia mengaku naik ke gerbong itu karena merasa dipanggil. Ia hanya ingin memeriksa. Tapi begitu kaki kirinya menginjak anak tangga, dunia seakan berubah. Sunyi. Udara dingin seperti beku. Lampu-lampu mati. Ia berada di dalam kereta yang berjalan sendiri tapi pemandangannya bukan Jakarta. Melainkan tanah kosong yang penuh kabut dan nisan. Arman sempat berteriak dan melempar tubuhnya keluar jendela. Ia ditemukan pingsan di semak rel belakang stasiun, dengan luka lecet dan tubuh membeku meski malam itu tidak hujan. Ia tidak pernah bekerja lagi. Dalam pengakuannya, ia hanya berkata satu kalimat sebelum diam total, "Di sana, waktu tidak berjalan seperti di sini." Kisah-kisah ini membuat warga sekitar memberi julukan pada kereta itu, kereta penjemput arwah. Ia bukan kereta biasa, tapi entitas perjalanan. Ia datang hanya pada waktu-waktu tertentu kepada orang-orang tertentu. Tidak semua bisa melihatnya. Dan jika kau melihat, jangan mendekat. Jangan menatap matanya. Karena siapapun yang menaikinya tidak akan kembali. Seorang spiritualis dari Banten pernah datang ke stasiun atas permintaan salah satu pejabat. Ia mencoba membaca energi jalur lama. Ia mengatakan bahwa ada pintu yang terbuka hanya pada waktu tertentu. Pintu itu menghubungkan dunia kita dengan ruang transit tempat arwah-arwah yang tersesat menunggu perjalanan terakhir mereka. Dan kereta itulah yang menjemputnya. Sayangnya, katanya, ada kalanya manusia hidup ikut terseret dalam jalur itu. Apakah karena panggilan, kesalahan waktu, atau nasib? Tidak ada yang tahu. Tapi begitu kau ikut naik, kau bukan lagi bagian dari dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menolak panggilan. Karena suara mereka tidak berbicara lewat telinga, tapi lewat hati yang lemah. Beberapa warga pernah melihat kereta itu muncul bukan dari stasiun, tapi dari kegelapan jalan rel tak terpakai. Beberapa melihatnya di sekitar jembatan kereta di Kalibata, atau bahkan saat melintas di kawasan Tebet.
Selalu dengan ciri yang sama, tidak bersuara, penuh kabut, dan penumpang yang tidak bergerak. Seperti patung atau mayat duduk. Tahun 2002 hiji, seorang konten kreator TikTok merekam kereta tersebut tanpa sengaja. Ia hanya ingin membuat video suasana malam Jakarta. Tapi dalam tayangan, tampak kereta tua melintas cepat, meski tidak terlihat secara langsung oleh matanya saat itu. Video itu viral, tapi tak lama kemudian akunnya menghilang. Konon, ia mulai mendengar peluit di rumah setiap pukul 01.30. Cerita-cerita ini tidak pernah resmi dikonfirmasi oleh PKI. Tapi para mantan petugas sepakat, kereta itu ada. Dan malam-malam tertentu, ia melintas pelan seperti mencari siapa yang akan diajak ikut dalam perjalanannya. Sebuah perjalanan sunyi, tanpa tiket, tanpa jadwal, tanpa kepulangan. Setelah cerita viral itu tersebar luas, banyak orang mulai berdatangan ke stasiun Manggarai bukan untuk naik kereta tapi untuk menguji nyali. Mereka menyusuri rel tua dengan kamera, membuat vlog dan konten penelusuran malam. Tapi dari semua itu, hanya sedikit yang kembali dengan cerita. Sisanya hanya menyisakan jejak digital yang terhenti begitu saja. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Riko dan Dina, pasangan pembuat konten horor. Mereka bertekad masuk ke rel lama yang kini sudah diblokir dengan pagar besi dan rambu larangan. Dengan nekat, mereka masuk jam 01.05 dini hari. Suasana hening, hanya terdengar detak jam dan sesekali angin menembus sela-sela stasiun. Dina sempat menangkap bayangan anak kecil berlari. Tapi mereka tetap lanjut, sampai tiba di titik di mana chip biasanya mati, wilayah yang para teknisi sebut zona buta. Di sana mereka merekam selama 5 menit, tapi video mereka rusak total. Namun audio tetap tersimpan dan suara-suara di dalamnya bukan milik mereka. Ada suara tangisan, langkah kaki berat, dan suara peluit panjang seperti dari dunia yang jauh. Beberapa hari setelahnya, Riko dikabarkan hilang. Dina ditemukan sendirian di rumah sakit, tak bisa bicara, hanya menggambar lingkaran berisi rel dan satu kata pulang. Dari rekaman terakhirnya, terdengar satu kalimat yang diulang-ulang, dia menjemput, tapi aku belum siap. Banyak yang percaya, Riko telah naik ke kereta itu bukan karena ingin, tapi karena terpanggil. Seorang dukun tua dari Cipete datang ke lokasi setelah membaca berita itu. Ia berdiri di rel tua, menaburkan garam dan bunga. Ia bilang tempat itu bukan sekadar jalur, tapi garis batas, semacam jalur astral tempat entitas dunia lain berkeliaran. Kereta itu bukan sekadar hantu, ia adalah manifestasi jiwa-jiwa yang tak tuntas. Dan siapa yang menatapnya sedang diuji apakah kuat atau akan ikut. Stasiun Manggarai kini punya bagian tertutup yang tak lagi digunakan, dijuluki oleh karyawan lama sebagai pintu kedua. Disinilah, menurut cerita, kereta itu memulai rutenya dari dunia seberang. Dulu jalur ini akti untuk gerbong barang, kini hanya menyisakan rel berkarat, dipenuhi semak liar, dan getaran tak wajar di malam hari. Beberapa penjaga mengaku mendengar suara langkah kaki tapi tidak pernah ada orangnya. Salah satu kisah paling misterius datang dari seorang anak indigo bernama El, berusia 12 tahun. Ia dibawa ibunya untuk naik kereta ke Bogor, tapi ketika melintas di jalur belakang, ia menangis tiba-tiba. Ma, itu kereta buat orang mati. Jangan lihat. Sang ibu kaget karena ia tak melihat apapun. Tapi El melihat dengan jelas, kereta kayu tua, dengan penumpang berselendang putih, wajah pucat menempel di kaca. El sempat diruyah karena terus bermimpi naik kereta itu. Ia bilang, di dalam gerbong ada suara gamelan pelan dan bau busuk. Ada seseorang yang memanggilnya, kamu bisa temani kami, kamu lihat kami. Dalam mimpi terakhirnya, El duduk di kursi nomor 7, dan seseorang menyerahkan tiket yang tertulis hanya satu kata, waktumu. Sejak itu, El tak mau lagi naik kereta.
Namanya Ustaz Jalal. Seorang ahli ruyah yang telah menangani banyak kasus kerasukan dan gangguan makhluk halus. Tapi saat ia mendengar tentang kereta yang menjemput arwah, hatinya gelisah. Ia tahu ini bukan sekadar fenomena gaib, tapi pintu perlintasan antara dua alam yang tidak seharusnya terbuka lama-lama. Dan sekarang, katanya, pintu itu mulai rapuh. Ustaz Jalal datang dengan 3 orang santri dan seorang cenayang perempuan. Mereka masuk jalur lama stasiun Manggarai di malam Jumat Kliwon, pukul 1 dini hari. Tidak ada kereta lewat, hanya kesunyian yang aneh, dingin yang menusuk, dan bayangan samar yang mengikuti. Mereka memulai pembacaan doa dan dzikir. Tapi langit berubah, kabut turun perlahan. Dan mereka mendengar peluit dari arah jalur buntu. Kereta itu muncul. Pelan seperti menjelajah waktu. Gerbong kayu retak, jendela tertutup kain kusam, dan lampu kereta berkedip merah. Dari balik tirai, terlihat penumpang-penumpang yang tidak bergerak. Tapi salah satu dari mereka membuka matanya menatap langsung Ustaz Jalal. Cenayang perempuan tiba-tiba jatuh ke tanah, kejang. Ia berkata sambil menggigil, dia marah, ini jalurnya. Ustaz Jalal melanjutkan ruyah. Tapi kereta berhenti tepat di depannya. Dari pintu gerbong turun satu sosok berjubah hitam. Tingginya tak wajar, wajahnya tidak berbentuk. Ia bicara tanpa suara, kenapa kalian ganggu jalur kami? Jalal menjawab lewat hati, karena kalian menjemput yang belum waktunya. Sosok itu tertawa. Mereka yang melihat kami berarti sudah siap. Lalu menunjuk santri paling muda. Santri itu berteriak dan mencoba kabur, tapi tiba-tiba ia menghilang. Hanya kopiahnya yang tertinggal. Jalal tak bisa bergerak. Dalam keheningan, ia mendengar ratusan bisikan, kami tidak terselesaikan. Kami bukan arwah jahat. Kami hanya menunggu dipulangkan. Dan disitulah Jalal mengerti, kereta itu bukan alat pencabut nyawa. Tapi tempat menunggu bagi jiwa-jiwa yang tidak pernah didoakan. Tangisan terdengar dari dalam gerbong. Bukan jeritan, tapi rintihan, memohon dibacakan Yasin, memohon dikelaskan, memohon nama mereka disucikan dari kelupaan dunia. Jalal dan timnya langsung melantungkan doa pengampunan, memohon kepada Tuhan agar mereka yang tertahan bisa berpulang. Saat doa mencapai klimaks, cahaya putih menyelimuti jalur. Kereta mulai perlahan menghilang. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, satu penumpang menurunkan kepala dari jendela. Seorang ibu tua dengan senyum lembut. Ia berkata pelan, terima kasih, kini kami tahu arah pulang. Dan kereta itu menghilang bersama angin yang kembali hangat. Jalur yang tadinya bergetar kini sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada peluit. Tidak ada rasa takut. Hanya damai dan hening. Setelah kejadian itu, aktivitas mistis di stasiun Manggarai menurun drastis. Tidak ada lagi laporan penampakan kereta. Tidak lagi menangkap gerbong tua. Tapi mereka yang peka masih kadang mendengar bunyi pelan roda berderit entah nyata atau tidak. Jalal berkata, selama masih ada jiwa yang dilupakan, kereta itu akan tetap punya rels. Tapi kini ia tidak menjemput. Ia hanya menunggu didoakan.